akan disampaikan oleh Ketua IPTKI Kecamatan Cilawu kepada Bapak Calim SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cilawu, yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Cilawu, yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Cilawu, yang terhormat Ketua PGRI Kecamatan Cilawu, yang terhormat para pendidik Kecamatan Cilawu, yang terhormat pengawas TK Kecamatan Cilawu, yang kami banggakan rekan-rekan para kepala sekolah TK Kecamatan Cilawu, dan tentunya para teman-teman seperjuangan seluruh guru TK Kecamatan Cilawu. Pertama-tama mari kita membacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kasih sayangnya lah pada hari ini kita semuanya bisa ditakdirkan dapat berkumpul dalam acara silaturahmi dan sosialisasi program kegiatan IPTKI PGRI Kecamatan Cilawu untuk mewujudkan pelayanan PAUD yang berkualitas. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Hadirin yang kami hormati, yang ibu cair sedang musim pantun. Jadi ibu jawab cakep gitu ya. Siapa cakepnya? Siap. Ya, undangan mantan menjadi prioritas. Biar engkau bahagia. Untuk menjadi PAUD yang berkualitas bisa dilakukan oleh siapapun. Para tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah hari ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, di mana angan-angan ini sudah kami angankan sudah lama, ingin bersilaturahmi dengan para pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kecamatan Cilawu, dengan harapan semoga acara silaturahmi ini bisa berkelanjutan ke depannya, karena tentunya misi daripada Taman Kanak-kanak pasti akan selaras dengan misi pembangunan di negara Indonesia. Para tamu undangan, rekan-rekan guru yang kami hormati, izinkan sekilas untuk flashback ke belakang apa itu PAUD. Terkadang di lapangan masih ada miskonsepsi PAUD itu seperti apa. Di sini jenis layanan PAUD menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 pasal 28 menyebutkan bahwa jenis PAUD itu ada 3. Yang pertama adalah PAUD formal, yang kedua adalah PAUD non formal, dan yang ketiga adalah PAUD informal. Di dalamnya ada apa saja? PAUD formal di dalamnya ada 2 jenis layanan yang ada di negara kita, yaitu Taman Kanak-kanak. Yang kedua adalah Raudatul Atfal. Bedanya apa antara TK dan RA? Kalau TK dikelola oleh Dinas Pendidikan, RA dikelola oleh Departemen Agama. Jadi hari ini kami para guru Taman Kanak-kanak ada di wilayah PAUD formal di negara ini. Sementara yang kedua adalah adik kita yang baru lahir dan langsung eksistensinya sangat luar biasa, yaitu PAUD non formal, di mana di dalamnya ada POBER, yaitu kelompok bermain.
Selanjutnya ada TPA, Taman Penitipan Anak, ada SPS, ada pos PAUD, ada TAAM, ada BAMBIN, ada juga PAUD Pendidikan Anak Kristen kalau agama lain, dan ada juga PAUDIA atau Bina Akhlak. Ini adalah wilayahnya teman-teman kita Himpaudi. Dan yang ketiga adalah PAUD informal. Ini sesuai dengan hadis Nabi ya, bahwa pendidikan pertama ada di keluarga. Di negara kita, pendidikan keluarga pun diakui merupakan bagian dari PAUD informal. Selanjutnya teman-teman dan hadirin para pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kecamatan Cilawu, dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini kami ingin menjalin hubungan silaturahmi. Sebetulnya IGTK itu ada di mana sih? Maka di slide berikutnya adalah organisasi profesi yang dilindungi oleh PGRI. Dari ketiga jenis PAUD formal tadi dan informal ada yang namanya IGTKI. IGTKI merupakan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia. Sebelum adanya PAUD, IGTKI sudah ada terlebih dahulu, disebut dengan pendidikan prasekolah. Ada juga IGRA, Ikatan Guru Raudatul Atfal. Di non formal yang tadi kata saya, ini adik kita yang sangat luar biasa eksistensinya. Bersyukur dengan adanya PAUD non formal lahirlah Himpunan Guru PAUD Indonesia. Jadi ini yang terjadi miskonsepsi yang menjadi sesuatu yang perlu kita sama-sama luruskan. Jadi PAUD bukan hanya kober, tetapi TK bagian daripada PAUD. Dan teman-teman hadirin, guru-guru taman kanak-kanak, mudah-mudahan kebersamaan kita dengan para pemangku kepentingan yang hari ini dihadiri oleh pejabat-pejabat di Kecamatan Cilawu, mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama dan bersinergi. Hidup guru taman kanak-kanak. Selanjutnya, ini hanya pengenalan saja Bapak Camat dan tamu para undangan. Jenis TK yang ada di Kecamatan Cilawu sampai saat ini ada 18. Ini sekalian dikenalkan saja, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak arif, kenalan gitu ya. Di sini ada 18 TK. Sebetulnya di data ada 19 TK. Satu ini disebut mati suri gitu ya. Teman-teman sudah memberikan bantuan ketika akreditasi, tetapi sampai detik ini sinkronisasi dapodiknya masih belum kelar. Tetap masih ada di grup WA para TK Kecamatan Cilawu, tapi sampai detik ini kurang respon. Dan alhamdulillah ada TK baru, yaitu TK Plus Cilawu yang ada di Desa Marga Laksana. Sambil kenalan ya, dan para kepala sekolahnya hadir di sini, biar melambaikan tangan, biar sama-sama untuk dikenal. Yang pertama adalah ada TK Aisyah Bustanul Akal Cilawu. Kepala sekolahnya adalah Ibu Linda Sri Herlina. Lokasinya silakan sambil kenalan. Inilah para pimpinan TK yang silakan maju semuanya sambil kenalan, teman-teman. Silakan Bu Aulia, Bu Lina, Bu Habibah, Bu ya semuanya, Bu Mimin. Ya, ini momen ini sudah ingin direncanakan dari dulu ya. Ingin dikenal oleh Pak Camat. Ingin dikenal oleh seluruh pemangku kepentingan. Karena ke depan kita akan bermitra dengan para pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kecamatan Cilawu. Yang pertama adalah TK Aisyah Bustanul Akal Cilawu, yaitu Bu Linda Sri Herlina. Ya, alhamdulillah TK-nya ada di Desa Dayah Mangku. Yang kedua ini adalah TK berbasis pesantren, yaitu TK Plus Anur. Kepala sekolahnya ada Bu Haji Aidah Nur Farida, SPD SPD. Selanjutnya ada TK Islam Asirot, kepala sekolahnya Calim, saya sendiri. Ada di Desa Sukatani. Selanjutnya ada TK Insan Cendikia. Ya, itu Bu Mimin Seminar SPD dari Desa Mekarupi, Kampung Muara Rajin, gitu ya.
Selanjutnya ada TK Al-Barakatul Hasanah Bu Bibit Bintarsi dari Kampung Cipari, Desa Sukamukti. Selanjutnya TK Al-Baitur Rahman yang saat ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Tanti Masinto SPDI dari Desa Suka Mekarsari. Selanjutnya ada TK Tunas Karya yang kebetulan sekarang sedang ikutan PPG, ya tidak bisa ikut hadir, yaitu Ibu Eda Sumiaksi dari Perkebunan Daih Manggung Desa Sukatani. Selanjutnya ada TK Plus Asuhada Ibu Hajiati Rahmawati dari TK Naplangsari yang hari ini beliau sedang sakit. Selanjutnya ada TK Safira yang diwakili oleh Ibu Yati dari Desa Mangkuraya. Selanjutnya TK Sadina. TK Sadina, ya ini TK Sadina dari Desa Sukamaju, Kampung Kupa. Ada TK Siti Khadijah, Ibu Hana, mana orangnya? Nah ini Bu Hana dari TK Ngamplang. Selanjutnya ada TK Aisyah dari TK Mangkuraya, Ibu Lina, ini senior dari kami ya. Selanjutnya ada TK Setia Bakti, Ibu Iis Muslihat dari TK dari Desa Marga Laksana. TK Islam Al-Muhtariyah Ibu Aulia Febiana Rahayu SPD Desa Nampangsari. TK Plus Al-Muhajirin dari Perum BPI Pasanggrahan Ibu Bibah Habibah SPDI. Dan TK Plus Al-Azhar yaitu Ibu Susilawati dari Kampung Margalaksana Desa Al-Istiqomah. Al-Istiqomah yaitu Ibu Wida Widiawati dari Kampung Cikacung. Ada orangnya sebagai itu para tamu undangan sebagai perkenalan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih telah sama-sama hadir. Selanjutnya sesuai dengan apa yang kami sematkan dalam acara ini, mewujudkan PAUD berkualitas. PAUD berkualitas menegaskan bahwa layanan PAUD tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan saja. Agar anak berkembang dengan utuh, maka satuan PAUD perlu juga memantau mendukung terpenuhnya kebutuhan esensial anak di luar pendidikan, yaitu kesehatan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan melalui kerjasama lintas unit layanan. Jadi para tamu undangan yang hadir pada hari ini merupakan mitra kami untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas, menyiapkan generasi bangsa Indonesia. Ada pepatah mengatakan it takes a village to raise child. Artinya butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Jadi untuk menyiapkan generasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh kami para guru taman kanak-kanak yang ada di Kecamatan Cilawu. Tetapi membutuhkan 3 pilar pendidikan menurut Kajian Dewantara, yaitu adalah sekolah, orang tua, dan masyarakat. Masyarakat tentunya punya pemangku kepentingan yang menjadi pemimpin, yang membuat keputusan kebijakan-kebijakan, sehingga harapan ke depan kebijakan-kebijakan para pemangku kepentingan ini mendukung dan selaras terhadap pelayanan PAUD yang ada di Kecamatan Cilawu. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran PAUD holistik integratif. Ada 4 tujuan. Generasi Indonesia diharapkan sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Di sini bisa dilihat meningkatkan derajat kesehatan gizi anak usia dini, meningkatnya kesiapan anak untuk bersekolah, anak berakhlak mulia, meningkatkan kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan, meningkatnya literasi nilai-nilai agama dan pemanfaatan kearifan lokal, dan terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi, meningkatnya akses dan pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD, meningkatnya kemampuan petugas layanan PAUD, meningkatnya jumlah penyelenggaraan PAUD holistik integratif, dan tersusunnya undang-undang yang berpihak pada anak usia dini. Jadi ini harapan dari 3 sektor yang tadi disebutkan. Selanjutnya bisa disebutkan pihak-pihak mana yang merupakan mitra kita sebagai pelayan PAUD. Di sini ada pengasuhan anak dan perlindungan dari Dinas Sosial. Ada juga dari penggunaan dana desa untuk mendukung program PAUD HI. Ada juga dari Posyandu, PKK, dan Bunda PAUD
Dinas Pendidikan, Departemen Agama, BKKBN, dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya, baru-baru ini telah diluncurkan 8 indikator untuk pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini, yaitu PAUD Holistik Integratif. Yang pertama adalah setiap lembaga harus menyelenggarakan kelas orang tua. Tentunya untuk mengadakan kelas orang tua, kami pelayanan PAUD di Kecamatan Cilau membutuhkan narasumber. Dan ke depan mudah-mudahan bisa menjadi narasumber adalah dari puskesmas, dari polsek, dari Danramil untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Ulah sampai polisi jadi korban sok disingsinan, Pak. Awas membangun kejar ke polisi. Nah ini perlu diedukasi. Sejati itu Pak polisi di mata masyarakat, sehingga mungkin nanti ke depan guru taman kanak-kanak bisa melakukan kerjasama MOU. Kita butuh mitra dengan Kapolsek agar sosok polisi itu dimaknai secara benar, ulah sampai dijadikan tadi, atau dokter sok disingsinan, awas membangun disuntik. Mungkin ini hal-hal yang akan menjadi miskonsepsi di pola pikir ke depan. Selanjutnya adalah pemantauan pertumbuhan anak. Jadi sekolah yang bagus itu tidak hanya mengajarkan pelajaran, tapi pertumbuhan tinggi dan berat badan anak itu harus benar-benar dipantau. Dan tentunya kita membutuhkan mitra dengan kader posyandu, dengan puskesmas. Karena ini kita hanya bisa mengukur tinggi berat badan. Untuk mengasumsikan ini kurang gizi dan sebagainya bukan ranah kita, tapi ranah dinas kesehatan, yaitu puskesmas. Selanjutnya ada pemantauan perkembangan anak, bermitra dengan desa, postu, dan polindes. Selanjutnya 8 indikator ODHI adalah koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan kesehatan gizi. Di sini harus ada PMT. Kita juga butuh ahli-ahli gizi yang ada di dinas kesehatan untuk menyediakan menu alternatif yang bisa jadi PMT di sekolah kita. Selanjutnya adalah penerapan perilaku hidup bersih atau PHBS. Ada juga PMT atau pemberian makanan gizi secara sehat. Selanjutnya adalah pemenuhan kepemilikan identitas peserta didik atau NIK. Ini di Dinas Pendidikan, NIK itu menjadikan password. Jangan sampai NIK ini tidak sinkron dengan Disduk Capil, karena tidak kodik akan invalid. Hari ini alhamdulillah Bapak Camat hadir. Mudah-mudahan ke depan kalau ada, biasanya ada di sekolah kita yang dari warga negara asing yang sulit untuk dapatkan NIK, ada di kita. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bersinergi. Selanjutnya adalah bermitra dengan anggota desa masyarakat untuk ketersediaan fasilitas sanitasi. Jadi Ibu, jangan sampai sekolah kita tidak memiliki MCK. Dan ini mitranya dengan siapa? Yaitu dengan desa. Seperti yang kita ketahui, desa sekarang sudah ada alokasi untuk pelayanan PAUD. Kita bisa bekerja sama dengan mereka. Itu mungkin 8 indikator dari pelayanan PAUD Holistik Integratif. Dan baru-baru ini alhamdulillah di Kabupaten Garut ada peraturan bupati atau Perbu yang baru dikeluarkan, yaitu bulan Agustus. Pada dasarnya di Perbu ini menjelaskan bahwa agar tercapai tujuan yang tadi PAUD layanan berkualitas, saya hanya screenshot yang penting-pentingnya saja. Di sini sudah ada Perbu nomor 61 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Di sini ada tujuan pengembangan holistik integratif yang sama seperti yang tadi saya paparkan, yaitu terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Terpenuhnya kebutuhan esensial usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral, emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umur. Ini adalah tujuan-tujuan PAUD Holistik Integratif. Selanjutnya, ini yang paling kami harapkan dari Perbu ini. Pasal 16 yang menyebutkan tentang pembiayaan, ayat 1 menyebutkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bisa dialokasikan untuk terselenggaranya pendidikan anak usia dini di Kabupaten Garut.
Mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, program IGTKI seperti apa untuk mendukung pelayanan PAUD yang berkualitas? Yang pertama, insya Allah kami akan meragakan peragaan manasik haji yang tepatnya ada di alun-alun Kecamatan Cilawu pada tanggal 27 September 2023. Alhamdulillah, kerjasama dengan Kapolsek, dengan desa sudah disiapkan dan mudah-mudahan pada pelaksananya tidak ada hal-hal yang kita tidak harapkan, kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada festival literasi Bapak Ibu, di mana kami akan membudayakan kembali literasi. Masyarakat orang tua khususnya mendesak kepada pelayanan PAUD, TK, dan Kober agar di sekolah diajarkan calistung. Sementara metode-metode yang harus dilakukan mengajarkan calistung jarang sekali kita kupas. Dengan festival literasi ini, mudah-mudahan harapan orang tua agar anaknya bisa calistung bisa terlaksana dengan cara yang ramah anak. Insya Allah kami akan melakukan ini tingkat sekolah, sudah mulai bergerak dari sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Cilawu. Di awal Oktober akan ada tingkat kecamatan dan puncaknya tanggal 28 Oktober akan diselenggarakan tingkat kabupaten. Selanjutnya di Gebiar Prestasi di bulan Maret. Gebiar Prestasi ini akan dilakukan diikuti oleh siswa dan para guru TK yang ada di Kecamatan Cilawu. Selanjutnya program IGTKI adalah Duta TK. Duta TK ini adalah setiap sekolah yang 18 tadi mengirimkan 2 siswanya, 1 putri dan 1 putra untuk sama-sama belajar di satu TK. Tujuan yang diharapkan adalah biar menanamkan kebinekaan global. Jadi supaya sekurang batok berkebinekaan global. Alhamdulillah sudah 2 kali berjalan dan mudah-mudahan di tahun ajaran ini akan terus berjalan. Kami bersilaturahmi dari satu TK ke TK yang lain, anaknya diganti, guru-guru punya sensasi mengajar anak didik TK yang lain, dan anak didik pun mendapatkan sensasi bisa belajar di lingkungan TK yang berbeda yang biasa dia pelajari di TK-nya masing-masing. Selanjutnya adalah ada program studi tilu, di mana kami akan mengunjungi setiap TK perwakilan guru untuk melihat pembelajaran yang ada di TK di Kecamatan Cilawu. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Cilawu punya potensi yang sangat luar biasa untuk bisa menjadi pelayan PAUD yang berkualitas. Sudah ada dan banyak bahkan lembaga TK yang sudah terakreditasi A. Dan ini tentunya tidak boleh kita sia-siakan, harus kita manfaatkan sebagai transfer pengetahuan. Dengan program studi tilu ini, mudah-mudahan TK yang sudah terakreditasi A bisa menyebarkan bagaimana caranya agar pendidikannya bisa mendapatkan akreditasi A. Selanjutnya juga ada sekolah penggerak, alhamdulillah di Kecamatan Cilawu 2 sekolah yang mengikuti sekolah penggerak, dan tentunya ini mudah-mudahan menjadi katalis atau ragi agar pergerakan di Kecamatan Cilawu para guru TK itu bergerak secara masif. Dan teman-teman saya ingatkan sekarang Sulinja sudah di launching. Silakan Ibu isi Sulinja hari ini mulai ya, tokennya hubungi operator sekolah, silakan lakukan. Ibu jangan takut, jawab sejujur-jujurnya. Ini sebagai asesmen nasional. SD, SMP, SMA sudah ada dulu. Sekarang tahun sekarang PAUD baru di asesmen secara nasional. Jadi ketika ada pertanyaan untuk kepala sekolah dan guru yang sudah masuk dapodik, Ibu isi sesuai dengan keadaan sekolah Ibu. Jenis pembelajarannya, administrasinya, penilaiannya, dan terkait tentang pendidikan sekolah Ibu, jawab sejujur-jujurnya. Tidak berpengaruh kepada bantuan atau dapat bantuan atau tidak. Dan ini tidak harus 1 hari Bu ya. Asalkan Ibu tidak blow out dari Sulinja itu, Ibu bisa melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sebagai bocoran, pertanyaannya 60 ke atas. Ibu harus kumpulkan energinya untuk memberikan jawaban yang real. Guru yang sudah terdata di dapodik dan kepala sekolah. Kalau 2 tahun ke belakang ini untuk sekolah penggerak, sekarang untuk seluruh sekolah. Ibu jangan telat. 18 TK ini mudah-mudahan Cilawu tidak ada yang telat. Kalau ada yang terkendala, kami siap membantu. Silakan di grup kita sama-sama sukseskan program pemerintah.
Harapan ke depan tentunya dari paparan ini, para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Kecamatan Cilawu, harapan kami adalah dapat membantu akan program IGTKI untuk pelayanan PAUD yang berkualitas dan memperhatikan kesejahteraan para guru taman kanak-kanak di Kecamatan Cilawu. Hari ini ada Bapak Camat, mudah-mudahan program dana desa atau dana-dana lain, karena di saya tidak ada namanya siswa yang namanya dana-dana. Mudah-mudahan kesejahteraan para guru taman kanak-kanak ini diperhatikan. Itu harapan. Karena apa? Karena guru taman kanak-kanak emang ada sertifikasi, tapi dari 80 guru yang terdata di Kecamatan Cilawu baru 23 yang sudah sertifikasi. Artinya masih ada lebih 60% guru ini hanya gaji 1.200.000. Ya jujur. Honor kecil ini mudah-mudahan menjadi pintu keberkahan bagi teman-teman semuanya. Amin. Kita harus bersyukur kita ada di jajaran para guru taman kanak-kanak yang gajinya kecil, tanggung jawabnya besar banget. Tapi kita punya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tidur. Lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan acara silaturahmi ini kita harus yakin Pak Camat hadir, bantuannya tidak harus dengan materi, hanya dengan ketuk palu. Mudah-mudahan berpihak kepada kita semua. Amin ya Allah. Itu mungkin. Dan yang terakhir, mohon maaf kepada para tamu undangan. Ini acara yang sudah digagas dari dulu Pak, tapi kami belum berani Pak, belum pede. Undang Pak Camat, undang Pak Polsek, undang Darnamir, undang Posyandu Puskesmas gitu. Tapi alhamdulillah terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya. Mudah-mudahan awal ini menjadi gerbang ke depan. Tentunya kami akan melakukan MOU untuk bermitra dengan pemangku kepentingan. Bila mana kami butuh perizinan seperti halnya manasik haji yang akan kami lakukan, alhamdulillah kami jadi teredukasi bagaimana cara mendapatkan surat perizinan keramaian. Alhamdulillah. Ke depan mudah-mudahan siapa tahu TK di sini bukan IGTKI-nya tapi TK-nya akan melakukan keramaian-keramaian. Jadi kami sudah punya pengalaman dan ke depan teman-teman silakan jangan ragu kalau butuh, karena memang sudah pergubnya yang tadi nomor 61 2023 oleh Bupati ditandatangani. Kita harus bermitra, kita harus gaul. Yang masih introvert, yang masih nyaman dengan kesendiriannya, belajar gaul. Ayo kurang berkomunikasi dengan para kader, misalkan dengan teman-teman kobar, gitu ya. Jangan sampai kita asik di dunia kita dan merasa dunia ini hanya sendiri. Mudah-mudahan hari ini kita punya teman-teman, punya mitra-mitra yang akan mendukung, memberikan motivasi, kekuatan kepada kita. Tentunya hari ini PGRI hadir menjadi induk daripada GTKI. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak pendidik, ya alhamdulillah Pak Haji mewakili para pendidik Kecamatan Cilawu, terima kasih atas dukungannya. Dan kami dari GTKI membuka pintu selebar-lebarnya untuk bekerja sama dengan para guru kober. Kami tidak merasa terasingkan dengan adanya kober. Kami merasa bersyukur, tapi harapan kami berlaku sama antara kober dan guru-guru TK. Ya sebagai buktinya mungkin untuk insentif biasanya suka banyaknya kober. Jadi mungkin itu harapan kami. Mudah-mudahan ini diperhatikan. Karena PAUD itu bukan kober tadi. PAUD itu TK di dalamnya, IGRA di dalamnya, dan mudah-mudahan guru PAUD baik itu IGTKI, tim PAUD dan IGRA, SPS semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir IGTKI Cilawu Sauyunan Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih dan boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk ketua IGTKI juga. Dan adanya acara ini untuk menjalin chemistry mungkin ya, chemistry